Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kita merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat salat subuh berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Nikmat ini tentu nikmat yang sangat pantas kita syukuri, karena masih kita nikmati berupa salat berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Salawat dan salam terkirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan salah satu hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur terhadap segala hal yang menimpa beliau. Kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu faqal, kalau mengetahui, menyaksikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, maka kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bini'matihi, dengan nikmatnya yang sudah kita peroleh, tatimmus shalihat, mudah-mudahan nikmat itu menyempurnakan kesalehan-kesalehan berikutnya. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan atau mengetahui sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, faqal, maka kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi dua-duanya, kata Aisyah, itu menggunakan kalimat awal alhamdulillah. Tidak pernah Nabi tidak mengucapkan alhamdulillah dalam menanggapi semua keadaan yang diterima oleh beliau. Maka doanya alhamdulillah ditambah doa di belakangnya kalau mendapatkan nikmat. Doanya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, Dia memunculkan nikmat-nikmat berikutnya. Karena kata ulama, nanti ada justru kenikmatan dunia justru mendatangkan kesulitan, justru mendatangkan kemaksiatan. Jadi misalnya ada orang yang waktu bisnisnya belum terlalu bagus, masih rajin ke masjid. Sekalinya Allah meningkatkan, memberikan rezeki,
pekerjaannya itu diberikan keberhasilan, karena sudah sangat banyak pekerjaannya, sudah sangat sibuk, maka tidak punya lagi kesempatan untuk datang ke masjid. Berarti nikmat yang diberikan itu tidak tatimmus sholihat, tidak menyempurnakan kebaikan, tetapi justru menghancurkan kebaikan yang selama ini dia perbuat. Makanya tadi di awal kajian kita ini saya membuka dengan doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu di pengajian subuh kita ini, itu tatimmus sholihat, dia menjadi penyempurna terhadap semua yang akan kita lakukan. Pengajian subuhnya mendatangkan keberkahan terhadap pekerjaannya sebentar pagi. Pengajian subuhnya mendatangkan keberkahan, mengundang kebahagiaan bagi dia dan keluarganya. Namanya tatimmus sholihat. Dia selalu ingin menyempurnakan kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya kalau mendapatkan kesulitan, maka tidak langsung mencaci maki Allah, tidak langsung berprasangka buruk, tidak langsung berputus asa. Tetapi Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau kesulitan, Aisyah selalu, biasanya kalau hadis Aisyah yang meriwayatkan hadis itu berarti sifatnya agak pribadi, karena pendamping Rasulullah dalam keadaan, semua keadaan. Makanya ulama-ulama hadis itu kalau membahas ibadah, tapi ibadah itu berkaitan dengan hadis dan hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, maka kemungkinan besar ibadah itu adalah ibadah-ibadah sunat, salat-salat sunat. Kenapa? Karena hanya Aisyah yang banyak mengetahui salat-salat sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, kalau Rasulullah mendapatkan kesulitan, Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya itu doanya di belakang, penyerahan seluruhnya kepada Allah. Maka kalimat alhamdulillahnya, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini biasa di media-media sosial, biasa tak balik-balik, Pak. Dapat rezeki, nah pasang statusnya alhamdulillah ala kulli hal. Itu orang susah itu, kalau alhamdulillah ala kulli hal. Kalau menurut hadisnya Aisyah. Jadi talatto ke bisnisnya berhasil, dia pasang statusnya alhamdulillah ala kulli hal. Berarti orang masih susah ini. Kenapa? Karena kalau hadis Aisyah itu ala kulli hal, itu penyerahan kepada Allah segala keadaan. Sebenarnya ada sedikit rasa-rasa kecewa, tapi tidak boleh kecewa itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Maka kata Rasulullah, doanya, kata Aisyah, Nabi itu kalau tidak sesuai dengan keinginannya berarti alhamdulillah ala kulli halin. Jadi dua pasangannya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa idza ra'a ma yakrah. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kata Aisyah, faqal, Rasulullah berkata, alhamdulillah ala kulli halin. Itulah salah satu sikap
dari Rasulullah menghadapi kehidupan dan kenyataan dalam kehidupan dunia ini. Pada subuh yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pengajian kita, di mana pada kajian yang lalu kita mengutip salah satu kitab tipis, kitab kecil, Pak. Namanya Safinatun Najah. Safinatun Najah ini menjelaskan cara-cara dasar dalam melaksanakan ibadah. Yang lalu itu kita membahas tentang surutut takbiratil ihram. Syaratnya, syarat-syarat mengucapkan takbiratul ihram. Karena ini kita sudah masuk mentahsin, menyempurnakan arkanul qauli namanya. Pada episode kajian-kajian kita yang lalu itu kita sudah mengkaji arkanul fi'liyah, rukun-rukun salat yang berkaitan dengan pekerjaan tubuh. Pekerjaan ini baru kita memulai pekan yang lalu dengan menyempurnakan pemahaman kita dalam ruknul qauli, rukun-rukun yang bersifat perkataan, ucapan dalam salat. Karena rukunnya dalam salat itu dalam fikih dua, yang berupa gerakan, yang kedua berupa perkataan. Rukun perkataan yang masuk rukun pertama adalah takbiratul ihram. Alhamdulillah kita sudah membahasnya, dan ini bahkan sudah sampai kepada syarat mengucapkan takbiratul ihram itu. Jadi sekedar membangun ingatan, takbiratul ihram itu dalam Safinatun Najah dilakukan pada saat sudah berdiri di posisi kita untuk melakukan salat. Jadi sudah menggunakan tempatnya melaksanakan salat. Dia tidak bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Jangankan diganti dengan bahasa yang lain, menggunakan bahasa Arab yang semakna atau yang mirip dengan takbiratul ihram, mirip dengan Allahu Akbar, itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Karena ini soal ibadah, maka tidak boleh diganti-ganti kata-katanya. Biar ada kata selain kata Allah, lafzul jalalah yang menunjuk kepada Allah, itu tidak boleh diganti, Pak. Misalnya ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim, itu tidak boleh diganti dalam fikih, bilang Ar-Rahmanu Akbar. Walaupun enak dirasa, Pak. Walaupun enak dirasa, Ar-Rahman juga kan menunjukkan kepada Allah, tapi ini tidak boleh diganti. Allahu itu tidak boleh diganti, karena dia menjadi syarat takbiratul ihram. Yang berikutnya, kata akbar itu sudah paten, Pak. Nabi tidak pernah didapati oleh sahabat mengganti kata akbar, walaupun ada kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata yang lebih besar, misalnya kata azam. Nggak boleh nanti karena terlalu pintar bahasa Arab, kayaknya azam itu lebih besar maknanya, maka ganti Allahu azam. Itu tidak boleh, Pak. Ini karena berkaitan dengan ibadah, maka paketnya itu paten, Pak. Tidak boleh diganti-ganti. Dan yang berikutnya itu tentang tata cara pengucapan. Nah, bersambung dengan rukun yang bersifat wajib dalam bentuk perkataan, setelah takbiratul ihram itu kemudian dilanjutkan dengan sunnat yang bersifat doa, namanya doa iftitah. Ini di catatan saya kita pernah bahas doa iftitah secara umum di bulan
Juni 2023, Pak. 2 tahun lebih yang lalu, Pak. Di catatan saya ini saya bilang sudah pernah kubahas, hanya membahas tentang saat itu kita membahas tentang macam-macam doa iftitah, karena ini beragam doa iftitahnya, Pak. Doa iftitah itu yang pertama di hadis Abi Hurairah, sekedar membangun sebelum masuk ke tata cara mengucapkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis sholati, kalau sudah melakukan takbiratul ihram, takbir dalam salat, sudah melakukan takbiratul ihram, Allahu akbar, sakata hunai'atan qabla ayyaqra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiam, jadi karena Nabi ini imam nih, imam. Kata sahabat ini menjelaskan, Nabi itu waktu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, tidak langsung membaca suratul Fatihah. Tapi di situ disebutkan sakata hunai'atan, Rasulullah terdiam sejenak. Itu diamnya Rasulullah sebelum membaca antara takbiratul ihram dengan suratul Fatihah itu membuat sahabat penasaran, Pak. Fakultu, kemudian saya bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, bi abi anta wa ummi. Itu kalau sahabat mau sekali mengetahui, itu bersumpah, Pak, begini, bi abi anta wa ummi. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Jadi itu penasaran sekali, karena orang biasanya sumpah dalam bahasa Arab itu selalu menyebut yang paling dimuliakan, yang paling dimuliakan, yang paling ditakuti. Maka ini orang sahabat ini menyebut biabi anta wa ummi, demi saya selalu menyaksikan, demi ibu dan bapakku saya selalu menyaksikan, ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qiraati, saya selalu melihat engkau ya Rasul terdiam antara takbiratul ihram dan membaca suratul Fatihah. Jadi ini nanti bapak-bapak kalau jadi imam, kebiasaan Rasulullah itu tidak menyambung antara takbiratul ihram dengan suratul Fatihah. Jadi kalau jadi imam jangan disambung, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Rasulullah itu ada terdiam, Pak. Terdiam. Matakul, ya Rasulullah, boleh saya bertanya, apa yang engkau baca itu, apa yang kau lakukan pada saat terdiam? Qal, Nabi bersabda, akul, saya membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi. Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka thawbul abyad minad danas. Allahumma ksilni min khotayaya bisalgi wal ma'i wal barat. Itu doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah. Jadi pertanyaannya, pertanyaan secara resmi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, apa yang engkau baca tadi ya Rasulullah? Maka Nabi membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membaca itu. Kemudian di salah satu hadis itu Ibnu Umar pernah berjamaah, hadisnya Ibnu Umar. Ini tidak usah dibaca.
Hadisnya Ibnu Umar itu berjamaah dengan Rasulullah. Selesai berjamaah, kan Nabi terdiam nih. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah terdiam. Terdiamnya tadi itu pernah ditanya oleh sahabat, apa yang kau baca? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan Allahumma ba'id. Satu waktu hadisnya Ibnu Umar itu menyebutkan ketika Rasulullah terdiam, kemudian Nabi mendengar ada sahabat yang membaca doa selain Allahumma ba'id. Pada saat selesai sholat, itu Nabi langsung menghadap ke belakang. Siapa yang membaca doa Allahu Akbar kabira dan seterusnya tuh? Takut itu para sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Kata Ibnu Umar menjelaskan tentang keadaan itu. Rasulullah mengatakan, saat engkau membaca doa itu, saya kaget kenapa Allah membuka pintu-pintu langit begitu. Terus bacaannya apa? Bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, sejak saya mendengar dari Rasulullah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, pengakuan Rasulullah, maka saya tidak pernah lagi membaca doa iftitah selain itu. Jadi begitu ceritanya. Jadi nanti kalau ada yang bertentangan, ada yang membaca Allahumma ba'id, berarti pakai riwayatnya Abi Hurairah. Kalau ada yang mengamalkan doa iftitah Allahu Akbar kabira, berarti pakai riwayatnya Ibnu Umar. Jadi jangan dipertentangkan, dibilang aliran baru ini lagi. Karena dua-duanya ada riwayatnya. Ali bin Abi Thalib itu menyebut doa iftitah yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ditanya yang mana paling mulia? Ini bukan level didiskusikan yang mana paling mulia. Nabi bilang Allahumma ba'id. Nabi yang menjelaskan Allahu Akbar kabira itu pengakuan dari Nabi. Pengakuan dari Nabi, bapak-bapak dan ibu, karena ini beragamnya doa iftitah yang dibaca dalam riwayat itu, maka biasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan satu bacaan itu kepada sahabat. Apa yang biasa kita contohkan? Misalnya azan, Pak. Azan itu kalimat-kalimatnya tidak diberikan kepada Rasulullah, tapi diberikan kepada sahabat. Waktu terjadi kira-kira rapatlah umat Islam, Nabi bersama sahabat. Ini susah menentukan apa tandanya kalau sudah masuk di waktu supaya kita berjamaah daripada baku tunggu-tunggu. Kan dulu modelnya kalau sudah waktu salat menunggu. Kalau sudah banyak ada semua ayo kita mulai. Maka Rasulullah itu mendiskusikan dengan sahabat, bagaimana caranya menentukan ini. Maka muncul usulan dari pengalaman sahabat sebelumnya. Ada yang mengatakan kita pakai lonceng seperti saudara-saudara kita Nasrani. Ada yang mengatakan kita pakai trompet. Ada yang mengusulkan kita pakai seperti orang Yahudi, pakai bakar api. Jadi dalam tempat yang tinggi itu, kalau sudah waktunya menjalankan ibadah itu dikasih nyala Pak. Jadi kalau dilihat semua, sudah bahasa Arabnya api kan narun, Pak. Maka tempat membakar api itu namanya manarun. Itu menjadi menara. Jadi itu lagi ada yang bid'ah-bid'ahkan. Dia bilang menara itu dari Yahudi. Memang bahasa Arabnya manarun, tempatnya api, Pak.
tempat membakar api dulu, maka tapi kan itu sudah jadi istilah. Bangunan yang tinggi biasa disebut dengan menara, padahal dulu asalnya bahasa itu bahasa apa, tempat membakar api begitu. Sampai di Indonesia menjadi menara, tapi kita di menara bukan api yang disediakan, tetapi apa, sound system, apa, pembesar suara supaya kena semua. Dan di Sulawesi Selatan ini terkenal dengan apa, masjidnya dengan menara-menara tertinggi, Pak. Itu kalau ada teman dari Jawa jalan dari Makassar ke Parepare, kaget-kaget itu lihat Masjid Maros Pangkep di pinggir jalan. Nah, bilang masjidnya kecil tapi menaranya tinggi sekali, Pak. Masjidnya baru dibangun diperbaiki, tapi menaranya sudah mewah. Bilang ini lain-lain juga ya, orang di Makassar ini karena dia tidak kenal Maros Pangkep, semua ke sana Makassar, Pak. Jadi ini di Makassar lain-lain juga caranya membangun masjid, duluan menaranya daripada masjidnya. Bilang di sini tuh kalau masjid-masjid rata-rata punya menara, Pak. Kayaknya tidak sah itu masjid kalau tidak ada menaranya, Pak. Karena berlomba-lomba panitia bikin menara tinggi-tinggi. Jadi itu ceritanya, Pak. Kemudian sudah dua, Allahu Akbar kabira, setelah itu Allahumma ba'id. Kemudian di salah satu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meriwayatkan hadis, berarti kalau Aisyah kemungkinan dia salat sunat. Dan ulama menyebut doa iftitah yang diriwayatkan Aisyah ini biasanya Nabi membacanya pada salat tahajud, Pak. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendirikan salat malam, iftataha salatahu faqal, membaca doa iftitah dalam salatnya, Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu berkali-kali ditemukan oleh Aisyah, Pak. Tapi saya menemukan doa ini rupanya doa Rasulullah waktu mendapatkan perselisihan di antara sahabat-sahabat, Pak. Tapi di hadis riwayat Aisyah ini itu kita bisa dapat, misalnya di Sahih Muslim itu, di Abu Daud, At-Tirmizi, di tiga kitab hadis ini, itu ditempatkan sebagai hadis yang berbicara tentang varian doa iftitah Rasulullah. Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfila fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Tuhannya Jibril dan Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alimil ghaibi wasyahada, yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkau yang memutuskan di antara hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, berilah petunjuk kepadaku ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Itu ada doa menyelesaikan perselisihan, Pak. Innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau ya Allah
yang memberikan petunjuk kepada orang yang engkau inginkan, ila suratil mustaqim, kepada jalan-jalan kebenaran. Sudah 3, Pak. Jadi 1 ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id. Yang kedua dibaca oleh sahabat, dikagumi oleh Rasulullah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang ketiga di hadisnya Aisyah itu tentang Allahumma rabba Jibril dan seterusnya. Ternyata ini ditemukan oleh ulama, doanya doa salat iftitah salat tahajud, Pak, di Aisyah. Kalau kita karena susah menghafal, 1 doa iftitah. 1 doa iftitah nanti dispesifikkan di doa setelah salat permintaannya. Karena nanti tak balik-balik, Pak. Jadi nanti kita lihat. Kemudian ada lagi doa iftitah yang paling ringkas. Allahu akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada tuh yang pakai ini, Pak. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi. Ini kalau ujian komprehensif di UIN, salah satu ujiannya baca doa salat, Pak. Paling suka mahasiswa ini karena singkat, kita terus ditanya, memang itu lu baca? Bilang, ku baca Allahu akbar kabir. Kenapa ujian ini yang dibaca? Dia bilang, itu paling singkat supaya tidak salah-salah, Ustaz. Jadi alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi. Itu juga. Nah, kemudian ada juga di hadis yang lain itu membaca Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi. Ini yang paling panjang, Pak, paling panjang. Jadi doa iftitah itu beragam cara Rasulullah mencontohkan kepada kita. Nah, apa yang ingin dicapai, apapun doa iftitah yang bapak-bapak dan ibu-ibu praktekkan selama ini, tetapi poin pentingnya di doa iftitah itu adalah prakondisi, Pak. Sebelum kita jauh ke dalam salat, maka di doa iftitah itu semacam penyerahan sepenuhnya, pengakuan sepenuhnya, supaya ruang dialog dengan Allah itu semakin tercipta. Jadi ada yang bilang, kan sunat Ustaz, jangan dilakukan. Tapi justru sunat itu tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti ada manfaat besarnya. Salah satu manfaatnya itu semakin menciptakan posisi penghambaan. Nah, ini kan kita sedang mau meminta, berdoa kepada Allah. Maka sewajarnya lah kalau kita mengkondisikan diri itu dalam posisi hamba. Nah, setelah takbiratul ihram, Allahu akbar. Maaf, misalnya membaca Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Itu takbir membesarkan Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Mensucikan Allah. Tidak ada lagi yang lebih suci. Ya Allah, saya kotor, ya Allah. Jadi waktu kita Allahu akbar kabira, ya Allah, saya kecil. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya kotor, ya Allah. Engkau yang maha suci. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Saya sedang, posisiku sekarang, wajjahtu sedang menghadapkan mukaku, fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya ini orang muslim, ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kuserahkan semua kepadamu.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya orang muslim. Itu kalau bersambung dengan takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah itu enak, Pak. Enak membacanya. Kenapa ada yang tidak mendapatkan makna suratul Fatihah? Karena tidak diantar, Pak. Tidak diantar takbiratul ihram, kemudian kosong, setelah itu baca suratul Fatihah. Maka nanti salah satu syaratnya membaca doa iftitah itu adalah dia bersambung dan tidak berjarak dengan takbiratul ihram, Pak. Karena itu ulama kita menyebut tidak boleh ada ya bacaan yang kosong dalam salat. Itu tempatnya masuk Syekh Iblis Hanzalah. Kalau ada yang kosong, maka kita sibukkan diri dengan membaca. Maka di ulama kita, kalau ada selisih antara bacaan kita dengan imam, ada selisih bacaan yang imam, kita sudah membaca 3 kali, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Imamnya belum berdiri, maka ulama memberikan rumus, baca berulang saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan sampai kosong, Pak. Jangan sampai kosong, karena kalau kosong nanti pertama paling tidak caci maki imam. Apa ini imam dari tadi selesai Kak? Masih ruku. Jadi sudah mulai ini masuk Hanzalah begitu. Kalau masuk iblis penggoda dalam salat, sudah terganggu semua. Iktidalnya mau terburu-buru. Makanya etika atau syarat dalam membaca doa iftitah itu bersambung dengan takbiratul ihram. Itulah mungkin mengapa Nabi dalam hadis Ibnu Umar itu sangat mengagumi bacaan Allahu Akbar kabira, karena nasambungi, Pak. Allahu Akbar kabira. Itu juga dirasakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu paling dibaca itu Allahu Akbar kabira. Ini tidak perlu merubah, Pak. Nanti yang Allahumma ba'id, jaga saja amal itu, karena ini jariah dari guru-guru kita. Jangan dirubah, karena juga ada kemuliaan, karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Karena pertanyaannya pertanyaan bersumpah. Li abi wa ummi, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, saya mau bertanya, karena penasaran sekali begitu. Jadi itu tentang doa iftitah. Kemudian doa iftitah ini berisi pujian dan pengakuan tentang kebesaran Allah, pengakuan tentang kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, hingga akhirnya pengakuan kebesaran, pengakuan kelemahan. Maka akhirnya di penjelasan ulama-ulama kita, saat seperti itu Allah turunkan perlindungan dan pengampunan, Pak. Ini selamat dalam salat, Pak. Jadi saya melihat ini bacaannya sunat, Pak, tapi manfaatnya untuk menjalankan salat dalam salat itu luar biasa, Pak. Karena disebutkan ketika kita sudah mengakui kebesaran, keagungan Allah, kemudian mengakui kelemahan, kekurangan kita, saat itu katanya dua faktor ini kemudian mengundang ma'una Allah, datang perlindungan Allah. Karena itu kalau kita masih bangga, Pak, itu dia ruangannya begini, Pak, di apa? Tidak ada ruang, Pak. Ini kebesaran Allah, ini kebanggaan manusia. Kalau kita masih bangga, tidak mengakui kebesaran Allah, tidak ada ruang masuk, Pak. Tapi kalau mengakui kebesaran Allah, mengakui kekurangan, maka ada ruang yang tercipta. Maka katanya di filsafat dalam doa iftitah itu, di situ masuk mauna Allah.
kita menciptakan tempat dan ruang pertolongan Allah akan masuk. Kalau mauna Allah sudah masuk, tidak lagi tempatnya iblis penggoda salat itu. Maka saya lihat di awalnya ini yang perlu dijaga juga ketika salat, dengan menyibukkan diri membaca doa iftitah. Walaupun hukumnya adalah sunnat, tetapi dia sangat berperan. Nah, beberapa masalah fikhiyah. Pertama, tidak ada doa iftitah di salat jenazah. Jadi tidak membaca, ini ulama tidak mensunnahkan di salat jenazah. Tidak perlu membaca doa iftitah di salat jenazah. Kemudian jika kita masbuk, masbuknya itu agak terlambat masuk, imamnya sudah membaca surah-surah pendek dan sudah hampir ruku, maka terjadi dua pertentangan. Apa takbir baru baca doa pakai urutan-urutan, atau langsung membaca suratul Fatihah? Saya perhatikan kebanyakan ulama menganjurkan kepada kita langsung baca suratul Fatihah, tidak membaca doa iftitah. Itulah saya bilang enaknya yang ikut duluan datang ke masjid, Pak, dapat semua. Tadi saya lihat ada pesan-pesan di sini, cepat datang berjamaah di masjid, Anda dapat kayak gini. Saya bilang bagus juga ini kesimpulannya. Ada berapa? 10 itu keutamaan. Kalau tidak berjamaah di masjid tidak dapat itu. Termasuk ini, termasuk cepat datang di masjid, membaca doa iftitah. Kemudian cara membacanya beda dengan takbiratul ihram, Pak. Kalau takbiratul ihram itu kita dianjurkan ada sedikit suara. Allah. Apakah salat sendiri ataukah salat berjamaah? Paling tidak di An-Nawawi itu takbiratul ihram paling kurang kita yang mendengar. Kalau pendengarannya terganggu, maka pastikan bibirnya bergetar membaca semua huruf Allahu Akbar. Ada gerakan di bibir, karena dia kewajiban. Tetapi untuk doa iftitah itu dianjurkan dibaca sir, Pak. Jangan besar. Jangan sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu mengganggu orang. Kenapa dianjurkan? Karena nanti orang berbeda, Pak. Kita berbeda bacaan. Kemudian semua kita fokus pada bacaan kita masing-masing. Sehingga ulama kita sangat membuat garis besar, baca sirrun, Pak. Sir. Bayangkan karena dibaca sir, sampai sahabat tidak mendengar atau di belakang. Sampai Nabi hanya diriwayatkan terdiam, Pak. Di hadis itu diam, Pak. Berarti sama sekali tidak kedengaran. Beda dengan bacaan yang lain. Bacaan yang lain kan ada hadis itu bilang, saya lihat lihyanya, jenggotnya Rasulullah itu bergetar-getar. Ini di bacaan doa iftitah bahkan bergerak saja lihya jenggot Rasulullah itu tidak kelihatan, Pak. Berarti begitu sampai disimpulkan kalau begitu sir bacaannya doa iftitah. Jangan dikasih besar, Pak. Sampai begitu sahabat mau mencari apa baca, sampai bersumpah-sumpah karena tidak pernah kedengaran. Nah, inilah bacaannya, tata caranya membaca doa iftitah. Kemudian yang pertama dia bersambung dengan takbiratul ihram, bacaan sir, dan terakhir bagaimana dengan salat yang berseri. Salat berseri itu salat duha 2, tahajud 2, salat tarawih 2. Apakah semua takbiratul ihramnya itu baca doa iftitah?
Di sini terbagi dua ulama. Satu, ada ulama yang mengatakan semua takbiratul ihram pakai doa iftitah berdasarkan kaidah umum, Pak, bahwa doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Tapi pengkhususannya pada pendapat yang kedua mengatakan salat yang berseri boleh membaca doa iftitah satu saja, karena satu salat satu doa iftitah. Itu dasar-dasarnya. Yang penting baca doa iftitah lah. Kalau masih sempat kasih doa iftitah bagus, tidak sempat ada di ulama yang mencontohkan seperti itu. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Oke, iya, silakan Pak. Masih ada Pak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bro, selamat berjumpa Masya Allah. di kajian subuh pada hari ini. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan, yang didasari dengan surah Yasin. Bisa dijelaskan makna Yasin Al-Quran itu terjemahannya Yes. ada hanya surah Yasin, terjemahannya juga Yasin. Roh bisa memberikan makna. Kemudian yang kedua, di dalam takbiratul ihram, Rob jelaskan bahwa hanya dua rukun yang bersamaan, yaitu kauli dan perbuatan atau gerakan tubuh. Pertanyaannya, dalam mendirikan salat kan ada 13 rukunnya, itu pun dibilang dari 4. Yaitu dari pertanyaannya, di mana niat pada saat mengucapkan takbiratul ihram, mana kan di dalam diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada sirih. Nah, dari keempatnya ini di dalam mengucapkan takbiratul ihram, apakah itu bersamaan atau ada yang didahulukan dan ada yang lagi? Saya kira itu. Kemudian saat ini saya kira kita sudah dapat Alhamdulillah. Bahwa apabila kita mendapatkan suatu kebaikan, kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga kita mendapat musibah. Tapi bisa muncul pertanyaan, misalnya saya keluarga saya meninggal, apakah saya wajib mengucapkan alhamdulillah? Iya. Terima kasih Pak. Tapi Prof, saya silakan. Barangkali tidak nyambung pembicaraan pertama. Ada dua penekanan sebenarnya pada hari ini dalam kajian. Yang pertama menyangkut masalah alhamdulillah ala hal. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kalau menurut saya, Prof, ada 3 esensi yang terkandung di dalam mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama, bahwa kalau misalnya kita kena musibah, itu kita harus sabar. Yang kedua, kalau misalnya kita mendapat suatu taruhlah kesenangan, kita harus syukur. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ada satu sebenarnya yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu itu harus ridho. Jadi sabar, kemudian syukur dan ridho. Itu yang pertama, yang masalah alhamdulillah. Tetapi kalau persoalan takbiratul ihram,
menurut saya bro, ada suatu penekanan yang sangat dalam di dalam versi ini, yaitu wajhiyah lillazi fatara samawati wal ardh. Saya hadapkan wajah ini merupakan suatu penghadap Allah, menghadap bahwa Allah Maha Besar. Pada saat kita takbir ini, Allah Maha Besar, tidak ada lagi yang besar dibanding. Tapi realitasnya keadaan bahwa tidak semudah itu yang kita harus, karena mungkin karena pengaruh setan. Oleh karenanya itu mungkin persoalan ini memang kelihatannya bahwa sangat rumit sekali, karena itu wajah dihadapkan. Barangkali hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Yang pertama tentang Yasin. Dalam Al-Quran ada namanya Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu pembuka surah. Salah satu pembuka surah itu ada namanya Fawatihus Suwar bi hurufil muqatta'ah, dengan huruf-huruf muqatta'ah. Tidak ada barisnya, tidak ada kosakatanya, Pak. Makanya tidak dibaca itu barisnya. Alif lam mim. Kalau anak yang baru Iqra 3 nah bacai alama. Dulu kita karena pakai Baghdadi, model Baghdadi, waktu belajar mengaji mengenal dulu nama hurufnya. Anak-anak kita sekarang mengenal dulu bacaannya. Nama hurufnya di belakang pi. Dulu kita alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. Sekarang anak-anak kita a, ba, ta, sa. Bacaannya memang nih, Pak. Sehingga kesulitan kalau tidak khatam Iqra sampai 6, itu kesulitan membaca huruf muqatta'ah. Kenapa disebut huruf muqatta'ah? Karena memang tidak diambil dari kosakata Arab, Pak. Itu tidak ada ulama yang berani menerjemahkan. Hanya menafsirkan makna-maknanya dan menafsirkan itu sesuai dengan pengalaman pengetahuannya, Pak. Maka Yasin itu tidak ada hurufnya, maka dibaca hurufnya Yasin, bukan Yasa. Yang paling banyak salah biasa itu Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tidak dibaca Kahayasa, tapi disebut Kaf. Langsung Kaf, bukan dibaca Ka. Langsung disebut hurufnya Kaf, Ha, Ya, Ain. Tidak dibaca A. A itu ada barisnya, tapi hurufnya disebut Ain, Pak. Itu salah satu fungsinya dalam tafsir adalah memalingkan orang Arab, Pak. Memalingkan perhatian. Biasanya kalau ada kata itu berarti ada hal yang penting yang mau dibahas. Karena ini berhadapan dengan orang sastra, maka kasih penasaran menurut ulama tafsir. Tiba-tiba muncul Yasin, apa di? Oh, nah dengar di belakangnya. Begitu cara Allah memalingkan. Bahagia dan musibah. Saya lupa tadi di fikhinya alhamdulillah, Pak. Fikhinya alhamdulillahillazi binikmatihi dibaca jahar, dan fikhinya alhamdulillah ala kulli hal sir, Pak. Meninggal ke yanu alhamdulillah ala kulli hal. Jangan dalam hati mau sir, Pak. Yang kedua tadi penjelasan alhamdulillah ini tentang rida. Terima kasih, Pak. Tentu ini riadah, latihan terus, Pak, latihan terus. Dalam beribadah kenapa rutin? Supaya kita melatih, dan kita tidak boleh di situ terus. Sedikit-sedikit naik. Walaupun nanti ada masanya itu turun lagi. Latih lagi naik, Pak, latih lagi naik. Makanya seperti kata Al-Ghazali, main layang-layang, Pak. Kalau miringi ke kiri, kasih kanan-kanan lagi. Kalau miring ke kanan, kiri-kiri lagi, Pak. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menjadi berkah kepada kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.